سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Pelakar dilakitkan kamande rubiah, dibawa arisan katandike Pariaman dan Pitalah. Ustaz doakan kepada seluruh jamaah, semoga berbadan sehat dan hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul maulanal azim. Pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi, para remaja, beserta anak-anak, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur yang berbahagia. Ungkapan rasa puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dan salam kita kirimkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang berbahagia, pada pertemuan kelima ini kajian kita yang sistemnya bersambung, yakni kita mengkaji masailul Quran, masalah-masalah tentang Al-Quran, dan juga ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. 2 bulan yang lalu kita telah uraikan tentang karakteristik ayat-ayat dan surah yang turun di Makkah. Dan pada kajian kultum zuhur ini, kajian kita adalah tentang karakteristik surah dan ayat yang turun di Madinah. Kalau dibali kamumu dengan santan, lalu digulai untuk makan di siang hari, kalau digali ilmu tentang Al-Quran, isinya melebihi sepenuh langit dengan bumi. Begitu dalamnya kajian tentang Al-Quran, begitu dalamnya mutiara yang akan kita gali tentang Al-Quran. Profesor Dr. Haji Tengku Muhammad
Hasbi As-Siddiqi dalam karyanya yang berjudul Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran. Beliau membagi Al-Quran itu pada dua fase. Ada fase Mekkah dan ada fase Madinah. Relevan dengan pendapat Syekh Ali As-Sahbuni dalam Kamus Al-Quran, Quranic Explorer, dinyatakan bahwa Al-Quran itu terdiri dari dua periode. Ada periode Makkah dan ada periode Madinah. Periode Makkah telah kita kaji pada 2 bulan yang lalu, dan periode Madinah, jamaah yang berbahagia, akan kita kaji pada kajian singkat di waktu kultum zuhur ini. Ciri dari surah dan ayat yang turun di Madinah, karakteristiknya yang pertama adalah ayatnya lebih banyak menggunakan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Maka ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi berada di Madinah, dan surah itu dinamakan dengan surah Madaniyah. Kemudian Ali As-Sahbuni juga memberikan benang merahnya, jamaah yang berbahagia, bahwa setiap surah dan ayat yang turun setelah Nabi hijrah, maka itu digolongkan kepada suratul Madaniyah. Nabi hijrah umur 53 tahun sampai beliau meninggal umur 63 tahun. Maka setiap ayat dan surah yang turun setelah Nabi hijrah, meskipun jamaah yang berbahagia, ada ayat yang turun ketika Nabi di Makkah, namun Nabi telah hijrah, ayat itu dan surat itu juga digolongkan kepada suratul Madaniyah, dan ayat-ayatnya adalah ayat-ayat Madaniyah. Contohnya ayat yang turun saat Fathu Makkah, ayat yang turun ketika kemenangan Makkah diraih, jamaah yang berbahagia. Nabi telah hijrah, Nabi tidak sedang berada di Madinah, Nabi sedang berada di Makkah. Tetapi karena ayat ini turun setelah Nabi hijrah, maka ini digolongkan ayatnya dan surahnya adalah ayat-ayat Madaniyah. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, surah dan ayat yang turun di Madinah, karakteristiknya banyak ayatnya yang panjang-panjang. Surah Al-Maidah, surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran, itu lebih banyak ayatnya panjang-panjang. Maka karakteristik yang kedua, ayat yang turun di Madinah, ayatnya banyak yang panjang-panjang. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karakteristiknya yang ketiga adalah ayat yang turun di Madinah lebih banyak berbicara tentang hukum, tentang perintah, tentang larangan, tentang etika. Itu adalah diturunkan waktu Nabi berada di Madinah, yang mengandung tentang larangan, mengandung tentang perintah. Adanya perintah dan adanya larangan, itu ayatnya diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala waktu Nabi berada di Madinah. Ciri selanjutnya jamaah yang berbahagia, surah dan ayat yang turun di Madinah, ayatnya berbicara tentang muamalah, tentang siasah, tentang politik, tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang akhlak, kemudian tentang aturan. Semuanya itu diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala saat Nabi berada di Madinah. Nah, dengan ketentuan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mampu membedakan mana ayat yang turun di Madinah
dan mana ayat yang turun di Makkah. Bahaya dan akibat dari sifat kemunafikan dan juga bahaya orang-orang munafik yang diakibatkan dia nanti masuk ke dalam neraka, malah dia berada di kerak-keraknya neraka. Itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala saat Nabi berada di Madinah, dan surah itu digolongkan kepada suratul Madaniyah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tentang khamar, ayat tentang larangan judi, ayat tentang larangan menyembah berhala, ayat tentang melarang kuhana, melarang kurafat dan tahayul. Surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslam rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, itu adalah rijis. Selain rijis juga pekerjaan dan perilakunya setan laknatullah. Maka jauhilah itu, pasti kamu akan mendapatkan kemenangan. Ayat yang berbicara tentang hukum khamar, hukum tua, hukum judi, menyembah berhala, tenung menenung, kurafat dan tahayul diturunkan Allah Subhanahu wa taala saat Nabi berada di Madinah. Maka itu dinamakan dengan suratul Madaniyah. Demikian jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang relatif singkat ini, ramo-ramo si kumbang jati, kati endah pulang bakudo. Sainggoiko kita mengaji, 2 bulan lagi kita sambung pulau menyambung kajian tentang ulumul Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Pisau sirawi baulu tanduk diambil parunciang kalam. Kalau kajian Al-Quran lai duduk, insyaAllah idui indak ka kalam. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.